kelompok Penggalan 1 dan silakan diam-diam. 1, 2, 3. Penggalan 1, Penggalan 1. Satu kali tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Penggalan 1 akan memaparkan sebuah strategi tentang suatu penerapan budek tentang yang membahas tentang dalam hal ini fokus kepada pramuka Penggalan. Dan yang akan menyampaikan materi kali ini yaitu Kak Soleha. Kepada Kak Soleha, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kakak-kakak semuanya. Hebat. Hebat. Baik kakak-kakak, kita mencoba untuk mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan, kita diskusikan tadi sebelum kita yang pertama, dari strategi ini kita mencoba menjadi yang pertama adalah perencanaan, kemudian bagaimana untuk strategi pengelolaan budek yang pertama membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba begitu saja tanpa perencanaan matang. Maka dalam merencanakan yang sangat matang ini membutuhkan beberapa hal, di antaranya adalah menyusun rencana 3 tahun. Hal ini bisa kita jabarkan dalam bentuk silabus, kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk RDP yang bisa dilaksanakan oleh selanjutnya ada mengalokasikan sumber daya. Sumber daya ini bisa dari anggaran, bisa dari sasaran yang ingin kita capai, bisa dari SDM yang secara efektif menyeluruh pada setiap anggota atau kepengurusan bungkusnya masing-masing. Yang kedua, pengorganisasian yang sangat efektif. Dalam sebuah organisasi tentunya kita tidak serta-merta sistem tunduk dan lain sebagainya. Di sini kita sebagaimana keputusan bersama menetapkan ada beberapa cara untuk pengorganisasian yang sangat efektif. Yang pertama, menetapkan struktur organisasi yang sangat jelas. Jadi dari sekian banyak anggota atau guru yang ada di sekolah kita mencoba untuk menetapkan orang-orang yang ada di sekolah kita yang terbaik tentunya untuk kita masukkan dalam strukturisasi sekolah yang sangat jelas. Kemudian mendefinisikan tugas, wewenang dan fungsinya masing-masing. Terkadang kita tidak tahu apa fungsi kita. Saat kita diberi tugas sebagai pembina siaga, saat kita diberi tugas sebagai pembina penggalang, kita lupa fungsi kita. Saat kita diberi tugas untuk membantu, saat kita diberi tugas lain-lain dan lain-lain, kita lupa. Disinilah kesempatan untuk mendefinisikan tugas, menjabarkan tugasnya masing-masing agar kita benar-benar bisa mengetahui sejauh mana kita berfungsi dan beban yang sudah diberikan kepada organisasi. Yang selanjutnya, memastikan organisasi yang baik antar komponen dalam budek. Terkadang satu kesatuan di budek kita antara siaga, penggalang dan yang menjadi pengurus di budek itu ada saling tarik menarik kepentingan. Disitulah fungsi kita untuk menselaraskan tujuan, memastikan koordinasi yang baik antar satu komponen dengan komponen yang lain. Kemudian yang terakhir, strategi dalam pengelolaan ini adalah kepemimpinan yang inspiratif. Kepemimpinan ini, sebagaimana kesepakatan bersama tadi, diperoleh beberapa poin, yakni memilih pembina budek yang P maupun P yang memiliki kemampuan, kompetensi dan
baik bersama, dan memberikan motivasi dan bimbingan yang baik kepada anggota pramuka. Terkadang pada saat kita ditunjuk sebagai ketua dalam sebuah struktur organisasi, mentang-mentang kita menjadi ketua, kita sering main tunjuk saja tanpa mengerti bagaimana keinginan orang-orang yang kita tunjuk. Maka memberikan motivasi kepada semua anggota yang ada itu merupakan sebuah keharusan dan tidak boleh kita abaikan begitu saja. Satu dan yang lainnya tetap akan pincang manakala tidak ada saling komunikasi yang baik antar sama pengurus yang berdiri di strukturisasi. Terima kasih kepada Kak Soleha penyampaian materi yang luar biasa tentang strategi pengangkatan hidup. Untuk berikutnya tentang pembinaan pramuka penggalang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, dalam pembinaan pramuka penggalang ini ada 3 poin penting yang harus dilakukan kakak-kakak ya. Yang pertama yaitu sistem AMONG. Pembinaan dilakukan dengan sistem AMONG, yaitu membimbing, mendampingi remaja agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi kita anggaplah eksplor kemampuan-kemampuan dari peserta didik kita. Terus yang berikutnya yaitu kegiatan pramukaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini yaitu latihan baris-baris, tali temali, penjelajahan, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan karakter positif. Jadi kita harus mengadakan hal-hal atau kegiatan positif seperti yang sudah disebutkan tadi. Nomor 3 yaitu pemberian tanda kecakapan. Pramuka penggalang dapat memperoleh kecakapan umum dan kecakapan khusus sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Apabila kita sudah memberikan penghargaan tentang kecakapan, maka anak didik kita akan lebih semangat dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Terus jadi pembinaan yang komprehensif ini diharapkan pramuka penggalang dapat tumbuh menjadi remaja yang mempunyai karakter yang baik, keterampilan, siap menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih 10 menit ya. Yang tetap semangat. Berikutnya kita akan membuka sesi diskusi tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Soleha dan Jesse. Mungkin ada yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan. Sudah cukup berarti ya? Ini aja Kak. Ya, silakan. Untuk pembinaan pramuka, saya akan menjelaskan ketika ada prestasi atau kompetensi dari siswa yang mana dia sudah melakukan kinerjanya dengan baik, dia akan mendapatkan yang namanya PKK. Tanda kecakapan dia. PKK, tanda kecakapan khusus. Biasanya kalau itu sudah 107 ada ujiannya, ada penempuhan pelaksananya. Ketika kakak langsung memberikan TKK, namun tanpa harus dibuktikan kamar tikus dan penindasan pada siswa yang mampu mendapatkan TKK. Terus saya Kak, kalau sudah diadakan atau dilaksanakan kenaikan TKK, artinya langsung dikukuhkan saja, langsung diberikan, karena itu merupakan suatu bisa jadi memotivasi di anak didik kita untuk lebih giat dalam ikut latihan kepramukaan. Ada yang lainnya juga. Dari lainnya juga termotivasi juga. Bahasanya
klubnya meningkat dan saya dapat bisa perkembangan kita bisa menunjukkan siswa yang sudah melakukan aplikasi ya atau kertas presentasinya tetap kita biar upacara bersama, nanti yang upacara bendera pramuka. Pada saat kita latihan bersama, kita bisa melakukan hal itu. Jadi intinya tetap kita melakukan penunjukan sebagai tanda bahwa mereka benar-benar memiliki kemampuan khusus dan kita benar-benar apa yang sudah dicapai. kertas presentasinya Jadi mengubahnya di saat ada perkemahan juga ya, yang bisa kalau sampai selesai sudah tidak ada yang bisa Kalau dikawal. di tingkat penggalang SMP atau mungkin lebih, seandainya masih ada tingkat penggalang di SMA juga, itu bisa diadakan di suatu tempat rekreasi dengan transportasi khusus. Kita bawanya siswa ke sana, entah itu ke sungai atau apa yang ingin siswa ini memorinya tidak bisa mengungkapkan sepanjang hayatnya bahwa pencapaian ini sebetulnya pencapaian maksimal dan mendapatkan apresiasi positif dari kita sebagai Suka ya. Berkaitan dengan SDM barusan ada kegiatan seperti perkemahan kan biasanya ada di sekolah itu ketika mengadakan kegiatan ART-nya masih saja melibatkan peserta didik dengan catatan peserta didik pramuka itu harus membayar sumbangan sekian untuk ART kegiatan kemah tersebut. Bagaimana menurut kakak? Apakah sekolah di situ tidak bisa menangani kenapa harus dilibatkan kepada peserta didik? Di sini dijelaskan bahwa pengalokasian sumber daya ini tentunya SDM yang ada di sekolah. SDM itu bisa berasal dari SDM yang ada di seputar internal sekolah maupun di eksternal sekolah. Di eksternal sekolah itu bisa melibatkan pihak masyarakat bahkan manakala ingin berpartisipasi terhadap kegiatan ini. Tentunya hal itu sudah atas musyawarah bersama sehingga tidak menimbulkan beberapa gejolak-gejolak yang akan terjadi di kemudian hari. Ini juga Kalau melibatkan bisa dengan melibatkan banyak pihak dan semakin banyak sekali, kenapa tidak? Selama tentunya dalam sebuah catatan dalam tanda kutip semuanya aman-aman saja. Mungkin kalau sudah tidak ada permasalahan lagi yang ditanyakan, saya tutup untuk diskusi kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.